Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Industri Makanan dan Minuman pada mata kuliah MIK. Perkenalan kelompok. Saya sendiri Danur Ibrahim dan teman saya Muhammad Mansur dan Fauzan Bagas Saputra. Kontribusi industri makanan dan minuman. Yang pertama, sektor makanan dan minuman menopang pertumbuhan industri pengolahan dan migas, di mana pada kuartal 1/2016 pertumbuhan industri Mamin mencapai 7,55%. Kedua, angka tersebut tumbuh tipis bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015 sebesar 7,54%. Ketiga, industri Mamin merupakan industri yang sangat strategis dan kontribusi terhadap industri pengolahan non-migas sebesar 31,51%. Selanjutnya, nilai ekspor produk makanan dan minuman yang mencapai 2,37 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 1/2016. Kendati angkanya turun 8,02% dibandingkan periode yang sama pada 2015 yang mencapai 2,56 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan industri Mamin juga dipengaruhi oleh radiasi investasi yang pada kuartal I/2016 sebesar 8,9 triliun untuk penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing PMA sebesar 468,86 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, industri makanan dan minuman menduduki posisi strategis dalam penyediaan produk siap saji yang aman, bergizi, dan bermutu. Selanjutnya, agar memenuhi ketiga aspek utama tersebut, langkah yang dilakukan antara lain mendorong penerapan SNI, Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis and Critical Control Point, Food Hygiene, Food Safety, Food Sanitation, dan penerapan standar pangan internasional. Permasalahan industri makanan dan minuman. Industri makanan nasional masih menghadapi kendala dalam persediaan dan bahan baku. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau yang disingkat GAPMMI, Adi S. Lukman, mengatakan pasokan bahan baku ini jadi batu sandungan bagi industri makanan tanah air untuk menguasai pasar ASEAN. Strategi tingkat bisnis. Strategi diferensi pada produk makanan dan minuman sudah sering kita jumpai di pasaran, baik itu diferensiasi pada olahan makanan dan minuman ataupun kemasannya. Dalam contoh ini, produk keripik singkong PT Maici Inti Sinergi cukup berani untuk memasukkan cita rasa pedas dalam produknya, sehingga keripik Maici pun beberapa tahun lalu menjadi salah satu produk makanan yang paling banyak dicari masyarakat. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mansur. Saya akan menjelaskan tentang industri makanan dan minuman. Itu yang slide ke-7 yaitu low cost. Low cost adalah bersaing dengan menggunakan biaya yang relatif rendah dibanding pesaingnya. Contohnya nih, minuman soda Bicola. Meskipun memilih segmen pasar yang sama, Bicola
Bicola ini mampu menjual minuman soda dengan harga yang lebih murah, ya kayak Bicola pada umumnya gitu, dengan bahan lokal dan awal strategi marketingnya. Dan selanjutnya yaitu fokus. Fokus adalah perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas. Contohnya, Anmum yang hanya ditujukan sebagai susu untuk ibu hamil. Dan fokus itu hanya fokus saja, fokus pada satu titik, yaitu ke perusahaannya atau sebagainya. Terima kasih. Dan ini adalah analisis SWOT, yaitu ada 4 macam, yaitu strength atau kekuatan, threat atau ancaman, opportunities atau peluang, weakness atau kelemahan. Dan ini saya jelaskan adalah yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan industri makanan minuman di tanah air bukan hanya karena ditopang pasar domestik, tapi juga karena kemampuan mengekspor. Dan biasanya ini terbukti dari kinerja ekspor yang meningkat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Ketersediaan yang pertama adalah ketersediaan bahan baku hasil pertanian lebih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan langsung dengan volume pasokan bahan baku hasil pertanian dalam negeri yang terbatas, diperparah dengan kondisi mutu yang tidak seragam dan jaminannya adalah pengiriman yang tidak menentu serta harga yang lebih mahal. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa sumber daya alam di Indonesia ini menempati peringkat atas di dunia, seperti kelapa sawit, rumput laut, kelapa, perikanan, kopi, dan lain-lain. Kondisi ini mendorong pertumbuhan industri di Indonesia. Kinerjanya industri ini nasional pada tahun cukup menggembirakan, yaitu khususnya industri makanan dan minuman, dengan kontribusi 20% pada tahun 2014. Yang terakhir adalah threats atau tantangan. Tantangan industri makanan dan minuman di tanah air adalah bahan bakunya yang kebanyakan didapatkan secara impor. Hal ini membuat naiknya biaya produksi dikarenakan pelemahan mata uang rupiah yang kondisinya tidak pasti. Yang selanjutnya ada 5 model kekuatan persaingan Porter. Yang pertama, ancaman pesaing. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir, daya tawar konsumen. Yang pertama, ancaman pesaing. Kekuatan ini merupakan penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Persaingan perusahaan meningkat manakala konsumen dapat beralih merek dengan mudah. Ketika hambatan untuk meninggalkan pasar tinggi, di mana biaya tetap tinggi, serta ketika perusahaan bersaing beragam dalam hal strategi, usul-usul, dan budaya. Perusahaan akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut rendah. Persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi akan mengakibatkan profitabilitas industri yang ikut meningkat juga, tetapi profitabilitas perusahaan cenderung menurun. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama, loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat cepat digantikan, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Contohnya adalah Indomie dan mie sedap. Kedua produk ini sama-sama memiliki kapabilitas atau profitabilitas yang tinggi dan juga memiliki pasar yang sangat luas dan dikenal juga oleh masyarakat.
Nah, karena kekuatan dari produk ini sama, maka akan menimbulkan persaingan yang kuat dalam industri makanan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Jika hambatan terhadap masuknya pendatang baru cukup tinggi, maka pendatang baru tersebut diharapkan mempunyai tindakan balasan yang tajam dari pesaing yang ada. Maka pesaing baru yang baru masuk ke dalam pasar tersebut akan memiliki ancaman yang serius terhadap ancaman tersebut. Semakin banyak perusahaan saingan atau kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan tersebut yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Ancaman pendatang baru kuat karena pendatang baru memiliki strategi yang lebih segar dan kompleks dari efisiensi biaya. Lalu diferensiasi produk terhadap perusahaan yang lain, lalu teknologi dari perusahaan tersebut yang sangat canggih dan diunggulkan, lalu juga tenaga ahli yang lebih banyak dan lebih banyak yang berpengalaman. Contohnya pada saat awal berdirinya susu peninggi badan yaitu Milo. Nah, Milo ini sudah kuat di industri minuman karena memiliki banyak kekuatan. Nah, lalu setelah Milo ada, diikuti pendatang baru yaitu susu Ovaltine sebagai pesaing baru. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk yang lain dengan biaya pengalihan yang lebih rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, akan semakin menguntungkan perusahaan dari produk yang tersebut. Ancaman dari produk substitusi sedang tergantung selera dan kebutuhan konsumen. Contohnya, makanan berat atau roti saat ini sudah digantikan dengan sereal berserat. Contohnya energen. Karena tren saat ini itu mengikuti selera masing-masing. Karena selera saat ini yang lagi trending itu selera yang lebih hemat. Yang keempat, kekuatan daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah pula profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen tersebut. Faktor yang mempengaruhi tingginya daya tawar pembeli. Yang pertama, produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Maksudnya, pembeli dapat memproduksi sendiri kebutuhan yang diperlukan daripada harus membeli produk yang lainnya. Yang ketiga, switching cost pemasok adalah kecil. Yang keempat, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli mudah mencari substitusinya atau produk penggantinya. Daya beli konsumen rendah ketika konsumen membeli produk dalam jumlah kecil dan produk penjual sangat berbeda dari pesaingnya.
Yang terakhir, kekuatan tawar-menawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Daya tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri, khususnya ketika terdapat sejumlah pasar pemasok dan ketika hanya terdapat sedikit bahan mentah pengganti yang bagus atau ketika biaya peralihan ke bahan mentah lain sangat tinggi. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok lemah karena pemasok tidak mampu mengendalikan perusahaan dalam hal penyediaan input, sedangkan industri mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pemasok. Yang terakhir, regulasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kategori pangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan mutu dan pengaturan keamanan. Pengaturan mutu terkait bahan penyusun utama produk seperti penamaan yang sesuai dengan kelasiman dan ekspektasi konsumen. Pengaturan keamanan merupakan batas maksimum cemaran dan BTP yang diatur berdasarkan kategori pangan. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.